ngomong aja padanya Mardhani ya, Iya. bongkar aja semua gitu loh ya kan, kalau kepengen kami itu diringankan hukumannya ya kan Pak. Penjara lagi. Ini kalau ketangkap kelima kali ya mungkin seumur hidup. Atau kita lihat Mardhani ini kan tuntutannya 9 tahun, Iya. dendanya 500 juta. Tapi vonisnya turun 7 tahun, dendanya naik jadi 1 miliar. Nah, itu pertimbangan hakim. Nah, masalah kasusnya kan sudah dibuktikan bahwa Mardhani mengedarkan di dalam lapas. Itu masalahnya. Ya 111, 113, 114. Tapi sekarang pemasoknya yang punya barang belum tersirat di dalam sidang kemarin. Ya suka nggak suka, mungkin semua aparat mau dibilang sakit hati ya sakit hati mungkin. Nah pertimbangan hakim itu kan keyakinan Mardhani ini mungkin nggak mau bertobat, nggak mau berobat, sudah 4 kali loh. Ya hal-hal yang wajar aja. Kalau dilihat dari pasalnya itu termasuk ringan, ya 12 tahun ancaman hukumannya, tuntutannya. Ini udah 7 tahun, udah bagus hakim. Tapi dinaikkan dendanya yang 500 juta jadi 1M. Itu pertimbangan hakim. Nah, ini kan hakim 3 saya lihat ya. Ya, pertimbangannya apa nggak tahu saya. Nah Mardhani ditanya di media, dengan putusan 7 tahun denda 1 miliar apakah banding? Nah, Mardhani mengatakan pikir-pikir, berarti nggak ada keyakinan. Jangan-jangan dia mikir untuk banding, jangan-jangan bisa tinggi, lebih tinggi dari putusan kan. Kalau merasa dia benar ya kan, kalau merasa dia itu hanya pengguna di dalam, terpengaruh teman-temannya, banding dong. Minta seringan-ringannya. Ya Pak? Gimana Pak? Suruh ikut ngelawak aja kalau bebas ya. Ya udahlah, sekarang diterima aja lah putusan dari hakim, walaupun itu berat sekali itu. Berat. Abah dulu berapa puluh tahun? Jangan tanya berapa tahun. Emang pernah? Ya, saya itu Direhab. itu udah rasanya udah kayak begitu, apalagi di penjara ya. Saya juga merasa heran kok sampai berulang kali, sampai 4 kali itu loh. Saya tuh herannya di situ, kenapa sih saya itu loh direhab udah kapoknya setengah mati, kok Mardhani sampai 4 kali itu gimana ceritanya gitu loh. Mbak ya udahlah, nah, masa mau diulang lagi nih ya, dah jalannya aja lah. Apa yang ditentukan hakim itu memang keputusan yang mutlak, tapi kalau saya anggap itu berat sekali itu Pak ya. Ya lumayan 7 tahun, 7 kali lebaran. Waduh, Sama lagu itu apa? Ya nggak pulang-pulang itu. Bang Toyib. Sampai nggak pulang-pulang. Pak Siswandi, perlukah berarti Pak Iswandi ini menyarankan seorang Mardhani untuk banding kalau merasa benar gitu? Kalau merasa benar. Saya selaku Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba, ya miris juga. Satu, ya kenapa nggak mau bertobat dan berobat sembuh? Ya, ikut aja lawa-lawa, Batesya ada, Bagong ada, kena enak happy gitu ya. Kalau dia merasa benar banding. Kalau ragu-ragu, berarti benar ini gitu loh, nggak ada keyakinan terhadap dirinya. Gitu. Om Bagong ini udah pernah masuk? Alhamdulillah kalau saya masuk masjid, keluar masuk masjid. Saya perintah, sekarang pengedar. Wah, pengedar sayuran Pak. Kalau sampai 4 kali ya Pak ya, 4 kali. itu satu bukti bahwa memang narkoba itu edik, membantu orang edik. Itu. Jadi sekarang termasuk Bapak sebagai ketua GBN atau bagaimana sih agar orang tidak edik terhadap narkoba, sekali pakai sembuh, itu masalah ediknya yang kuat itu Pak. Nah, ini tugas BNN, pencegahan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana menjelaskan kepada para calon pengguna supaya tidak mengguna, bagi pengguna supaya berhenti. Ya, udah pengguna ketangkep, ya udah direhab sudah, penjara sudah, 4 kali ketangkap lagi. Saya kira ya obatnya cuma satu Pak. Walaupun mau direhab kayak, mau diapain kayak, di penjara kayak, ya apalagi kalau di penjara itu nggak tambah sembuh tambah jadi. Karena apa?
di dalam itu katanya orang banyak malah make, ya kan? Direhab pun juga belum tentu. Jadi obatnya apa yang pasti? Solusinya apa? Iman, keyakinan, gitu loh. Kalau imannya nggak kuat, ya pasti masih mau aja. Apalagi masih ada hubungan sama teman-teman yang masih make. Gitu loh. Jauh itu aja, udah gampang kok. Menyembuhkan orang kecanduan narkoba itu sebenarnya gampang. Itu tadi saya katakan, iman. Kalau mau sembuh. Kalau mau sembuh. Tapi Om Tesi sendiri pengalamannya untuk menghindari narkoba itu seperti apa sih? Iman tadi itu saya katakan, saya keluar dari rehab, waduh, saya di rehab itu rasanya kayak begitu, ya kan? Berapa minggu dulu? 4 bulan 4 bulan di rehab. rehab. Itu saya yakin saya nggak sembuh itu, tapi karena yakin, iman saya yakin, saya udah nggak bakal pakai lagi dah. Ya udah Niat sampai ya, sekarang niat. niat. Tapi selama 4 bulan itu ada tantangan tersendiri nggak yang dialami? Mungkin cobaan saat 4 bulan? Banyak masih yang ngajak itu banyak. Tapi iman saya kuat, oh no, saya bilang enggak. Dan Sampai sekarang handphonenya saya aman. putus komunikasi. Ya Jadi iya harus kita orang putus. tidak bisa ngubungin, Abah juga nggak bisa ngubungin orang. Kita buang aja itu Buang aja. nomor telepon. Bila perlu teman kita walaupun teman akrab sekalipun, ya kalau dia masih menggunakan hal itu, kita jauhin, kita cari teman yang lebih bagus, lebih baik. Itulah nomor 1 itu cara untuk menghindari narkoba. Tapi katanya orang yang memang sudah stres berat gitu nggak bisa lepas gitu. Mungkin seperti itu sih, Abah Tesi? Siapa bilang? Saya merasakan kok. Oh, iya. Saya bisa ngebantah, saya bisa menjawab. Hah? Kenyataan saya aja lah, nggak usah lihat orang lain. Saya sendiri ngelakuin sampai saya mau bunuh diri, ya kan? Dari bebas, dari Nah. sotik, pujaan orang-orang, sampai minum prostek. Nah. Musim kemarau kali nggak ada air jadi minum. Berarti mitos narkoba itu untuk pelarian itu bohong ya? Bohong semua itu udah. Kecanduan berarti, kecanduan berat itu ya? Ya. Ya itu tadi awalnya dari coba-coba kan. Memang kan banyak orang meyakini, ya hampir semua kalangan sih, bahwa narkoba itu salah satu lifestyle. Kalau orang artis, hibahnya ini salah satu lifestyle adalah narkoba. Itu ada pengumuman seperti itu. Terus sebabnya begitu dia sekali pakai edik tadi yang mulai membuat dia sulit untuk lepas, kecuali yang punya iman kayak Tesi tadi. Menurut Abah Tesi, kalau Amar sudah bebas nanti misalkan 7 tahun menjalani, mungkin nggak dia akan sudah terlepas atau masih mungkin kembali lagi ke dunia seperti itu? Itu saya kembalikan ke iman dia lagi. Niat. Hah? Kuat nggak Ya, dia? nawa itu. Hah? Itu loh. Mbok ya sudah lah, masa mau terus-terusan begitu. Kan dia punya keluarga juga. Ya kan? Punya anak dan sebagainya. Hah? Tanggung jawabnya gimana sama keluarga? Karir udah nggak jelas, ya kan? Cuman jadi olok-olokan, jadi ejekan orang lain. Hah? Ngeri. Pak Siswadi, kita balik ke permasalahan hukum. Ini kenapa yang selama persidangan dititik beratkan apa yang dilakukan Ahmad Zoni, kenapa nggak ditanyakan sumbernya seperti itu? Karena dia satu udah public figure, kedua dia udah 4 kali, tidak pernah mencuat barang itu siapa punya. Kan dia beli diakuin lewat online, namanya datang sendiri. Yang bawa masuk itu pasti orang itu di lingkungan situ. Satu ada petugas, kedua mungkin ada kantin dan sebagainya, bisa masuk. Itu yang belum terungkap, kejar ya Pak Hakim ya, ungkap aja semua Pak Hakim. Jangan public figure ya diungkap. Dia ngedarin karena barang itu masuk, kecuali beda Mardhani ketangkap di lapangan, di luar ketangkap itu ngedarkan bebas gitu. Ini kan tertutup di dalam gitu. Soalnya Ngomong aja padanya Marzoni, ya. iya. Bongkar aja semua gitu loh. Ya kan, kalau kepengen kami itu diringankan hukumannya, ya kan Pak? Bongkar aja siapa yang masuk, siapa yang ngasih, beli Biar dari mana. masyarakat luas tahu gitu nggak loh. tahu. Selebritas luar juga tahu Mardhani nggak terpojok sendirian. Nah itu. Kalau sekarang kan terpojok sendirian ya. Sian Mau lagi. apa aja udah begitu buktinya sidang. Justru Ahmad Zoni pernah bersaksi kalau keterangan penyidik itu berbeda saat penyidikan saksi, pasti. Artinya penyidik ini pernah bilang ini tapi salah gitu. Apakah itu menjadi memberatkan Dulu seorang? saya katakan dari awal,
Ahmad Doni katanya disiksa. Ya. Ahmad Doni katanya diminta uang ratusan juta. Oh, Ya. ini bagus, buka. Tapi resikonya ada. Ya. Tatkala dia tidak bisa membuktikan, pasti akan berat. Iya. Ternyata terbukti sekarang kan, nggak bisa dia buktikan oceannya dia. Siapa yang nggak seneng ya? Semua nggak seneng lah. Nggak ada yang seneng itu. Dia mau jokin aparat, mungkin untuk perlindungan dia sendiri itu ringan. Nggak bisa dibuktikan. Kapan dia aniaya sama aparat? Siapa aparat yang minta di mana? Kapan? Pakai baju apa aparat? Namanya siapa gitu ya. Oh iya, nggak tahu nama seragamnya. Saya di ruangan ini pakai baju ini ciri-cirinya ini. Bongkar aja. Bongkar aja. Biar bersih gitu. Pak Jenderal, mungkin kategori menawarkan itu identik dengan mengedarkan. Oh iya, namanya menawarkan, ya pasti akan mengedarkan. Nggak mungkin saya nawarkan nggak jual. Ya, bohong gitu. Mau beli nggak mas saya murah ini kayak kan nawarkan gitu. Cocok deh, boleh deh gitu. Bisa kurang nggak? Nggak mau sini ya nawarkan lagi ke lain. Namanya menawarkan nyari pangsa. Pak, Ya. ya, Amar didakwa karena alasannya merusak generasi bangsa. Padahal dia kan hanya mengedarkan di dalam lapas saja tuh Pak. Itu masuk akal gak sih Pak? Ya, generasi bangsa napi orang di dalam. Itu Pak. Iya kan ini estafet. Coba berhenti di dia aja. Dia nggak ngasih, nggak ngedarin, nggak jual ke kanan kirinya. Dia aja mengedarkan di ruang lingkup kecil, di lapas sendiri, bukan mengedar di bebas di lapangan bebas. Sama juga anak bangsa juga yang jadi korban gitu lah. Kenapa sebenarnya harus steril dengan bahaya narkoba sebenarnya Pak Jenderal? Siapa? Lapas-lapas itu. Dari berdirinya lapas motonya itu. Ya, sekarang permasalahannya kan kenapa nggak tuntas-tuntas? Ya, jangan salahkan bunda mengandung. Kalau nggak ada bapak yang mengandungin, jangan Ya. salahin ibu mengandung. Ya, salahkan bapak nggak mau pakai sarung. Pak melihat ada diskriminasi untuk seorang Amar Joni nggak Pak Siswandi ini? Sulit, tentu dibuktikan sulit. Tapi selaku kita pengamat dari luar aja, ya prihatin. Mau dongkol, ya Pak ya? 4 kali loh. Dulu udah bulanan, udah direhab di RSKU Fatmawati, penjara lagi. Ini kalau ketangkap kelima kali ya mungkin seumur hidup. Tapi vonis 7 tahun itu pantas gak sih Pak? Dia dapat ke seorang Amar Joni emang kalau memang terbukti ya gitu. Biasanya kan seorang bandar tuh bisa lebih loh gitu Pak. Ini terbukti di persidangan secara fakta. Semua keterangan yang sah itulah di muka sidang pengadilan. Ini udah terbukti. Kalau ngeliat pasalnya runtutan itu termasuk ringan. 20 tahun, 12 tahun, ini 7 tahun. Mungkin masih ada rasa biar tobat dulu lah. Tapi kenapa dilihat tinggi? Setahun 2 tahun kok 7 tahun? Ya mungkin tadi semua aparat udah sakit hati. Ini lagi Amar Joni lagi gitu. Balik lagi Pak, berarti kan Amar Joni mendapat kesempatan untuk banding ya. Pak Siswandi menyarankan untuk banding ya. Oh iya, kalau nggak salah 14 hari setelah menerima Iya. putusan tuh mikir-mikir tuh 14 hari. Masih ada jeda berapa hari lagi. Resiko Tinggal lawyernya aja berani nggak banding. resikonya apa Pak? Risikonya bisa diperberat, bisa diperingan. Risiko kan kalau sama aja ngapain banding? Apa Pak? Kalau Pak? Amar Joni berpikir dia akan banding, tentu akan ringan pikiran dia. Hati menunggu dong. Iya. Bagaimana ini di pengadilan tinggi nanti banding? Oh kenyataannya, pemanfaatannya dimaafkan macam-macam, ringanin aja lah. Nggak jauh kok, paling jadi 5 tahun juga. Nggak mungkin dari 7 tahun jadi setahun. Nggak mungkin. Tapi mungkin dikuatkan kemungkinan. Ya, karena kalau dikuatkan berarti pengadilan tinggi senyawa dengan pengadilan negeri gitu loh. Terima kasih Pak.